di Kalimantan yang jalannya rusak menuju IKN nih. Ini dulu gue ngerasain di Jawa kayak begini juga. Sekarang kan kita udah nyambung. Terlepas orang bilang, wah ini duit ngapain buat infrastruktur? Come on, lu buat rakyat juga, kita bisa menikmati sampai di ujung. Iya kan? Ya harus ada presiden yang gila sih. Pak Jokowi, pembencinya pasti ada. Sama dengan pembencinya Bung Karno ada. Ya, yang akan mereka ingat, ini haters dan lovers itu akan mengingat. Ya, coba bayangin, nggak main-main loh. 2.700 km jalan tol, ya, 600.000 kilometer jalan desa, ya kan, 366.000 jalan kampung. Nah, belum lagi 50 bandara pelabuhan baru, terus 43 bendungan, nggak main-main. Perekonomian di masa Jokowi ini kan sebenarnya kita lagi berhadapan dengan isu besarnya kan hilirisasi sebenarnya, ya kan, perekonomian membangun dari sektor hilirisasi, sektor pengolahan barang-barang mineral, tambang dan lain-lain begitu. Nah, kalau melihat ke depan, apakah sektor hilirisasi ini akan masih menjadi prioritas utama dari Pak Prabowo gitu, atau memang ada pivot melihat bahwa tadi kita sempat ngobrol di luar bahwa udahlah, orang kaya dunia itu intinya dua aja sekarang, kalau nggak mineral, kalau nggak teknologi. Nah, tentunya kita mungkin nggak untuk ada lompatan ke teknologi ini kalau menurut Pak Winter? Mungkin, ya, sesimpel itu sebenarnya. Cuman untuk teknologi itu pasti kita lebih membutuhkan waktu, ya, dan upaya yang lebih keras, ya, karena kan teknologi kan supportnya kan dari SDM, ya, nggak mungkin lah kita ujuk-ujuk ke teknologi kan tanpa didukung dengan SDM yang memang memadai, yang cukup. Dan kemudian selain SDM kita juga harus memiliki juga struktur environment, ya, infrastruktur yang cukup, karena kan bicara tentang teknologi kita bicara juga tentang industri yang mendukungnya kan. Nah, sementara di sisi lain kalau kita bicara tentang mineral, ini kan yang sudah kita punya, akan lebih mudah kita mengolah sesuatu yang sudah kita punya untuk kita turunkan, kita olah menjadi dengan value added yang lebih besar. Kan ini konsep hilirisasi kan itu sebenarnya yang didukung oleh, ya, mungkin Gus Ipang nanti yang lebih bisa menjabarkan. Jadi konsepnya adalah apa yang kita miliki sekarang itu agar supaya memiliki value added yang lebih besar. Itu yang dimaksud dengan hilirisasi yang sekarang ini kita lakukan, memanfaatkan yang sudah ada. Misalnya kita punya nikel, ya, nikel kan kita ada yang terbesar di dunia, ya. Nah, ini kan sayang kalau kita value added-nya hanya segitu-gitu aja. Ini harus bisa memunculkan industri, ya, kita membangun industri atas dasar yang kita miliki. Tapi sebagai penopang utama ekonomi, menurut Pak Peter, dalam 10 tahun ini Pak Jokowi berhasil membangun tracknya? Belum. Kalau kita bicara itu, karena ini kan munculnya kan di periode kedua, ya, Mas Ipang, ya. Munculnya kan di periode kedua, ya, karena di periode pertama kan fokus dari Pak Jokowi kan ada di infrastruktur utamanya, ya, dan dilanjutkan lagi di periode kedua. Nah, sayangnya menghilirisasi, ide hilirisasi ini munculnya di periode kedua, yang kita tahu di periode kedua ini kita ada hambatan COVID, ya, sehingga dampak atau gagasan hilirisasi ini belum nampak impactnya, ya, terhadap kita, ya, industrinya belum terbangun, ya. Tetapi sebenarnya konsep hilirisasi untuk beberapa komoditi sudah berjalan, ya. Misal contohnya untuk kelapa sawit. Sawit itu hilirisasinya udah sebagian udah jalan. Makanya kita udah ada biodiesel, ya. Cuman dulu tidak diberi nama hilirisasi. Tapi konsepnya udah kita jalankan. Biodiesel itu adalah sebenarnya adalah hilirisasi dari sawit. Ya, jadi sebenarnya saya tambahin sedikit. Jadi kalau di Pak Prabowo ini kan kepengennya hilirisasi nggak cuma masalah nikel, nggak cuma minerba, tapi di berbagai hal. Banyak sekali hilirisasi itu kan sebenarnya digital segala macam. Kan intinya hilirisasi itu kan adalah bagaimana mendapatkan added value kan dari sebuah barang yang nggak mentah. Tapi ada satu poin yang menarik tentang hilirisasi gini, termasuk nikel. Bicara hilirisasi itu tidak hanya murni kita ngambil terus kita jual, enggak. Ini hubungan perdagangannya ini juga penting. Saya pernah punya pengalaman pada waktu dulu nemenin Pak Erlangga di Jerman. Itu bisa berantem sama kanselirnya, bukan berantem lah, berargumentasi masalah, ya, sawit, masalah nikel. Oh, nikel. Ya, mereka masih keberatan lah. Kita stop ekspor. Iya, dengan OR gitu kan, yang mentahnya itu kan. Jadi ya mereka masih tetap mau ngambil mentah. Kalau enggak akan dipersulit. Udah berapa tahun? Udah 6 tahun, 7 tahun perjanjian sama Uni Eropa belum terlaksana juga. Nah, itu kan hubungannya memang perjanjian kerjasama ini. Jadi enggak sebatas gue punya barang, gue rapiin, gue jual, enggak. Mereka juga oke, lu mau ke sini tapi gue kenain pajak lebih tinggi, ya. Dan itu enggak cuma sama nikel tok. Itu terjadi sama buah-buahan, mangga, apa segala macam. Banyak banget. Masuk ke Jepang pun juga sama. Jadi memang produksi satu hal, tapi masalah perjanjian kerjasama antar negara, jadi itu juga hal yang lain. Nah, itu yang menurut saya itu tadi menjadi sosok penting sekali ini Kemenko ini, karena perjanjian ada di situ, dan di perdagangan itu ada di Dirjen PPI, Perundingan Internasional. Itu juga
itu juga penting. Lagi-lagi right man on the right place, dan untuk terutama kan Pak Prabowo kan berkali-kali bilang bahwa saya melanjutkan apa yang sebenarnya Pak Jokowi sudah bangun gitu selama 10 tahun terakhir. Nah, kalau dalam perspektif Gus Ipang yang dalam 10 tahun terakhir ya baik di bidang sektor ekonomi, non ekonomi juga mendampingi pemerintahannya Pak Jokowi ya. Lu Gus Ipang ini mantan anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional, ketua tim untuk quick win destinasi prioritas. Gue taunya kadang-kadang lihat postingannya Gus Ipang terakhir Instagram. Ya ternyata paten juga ya. Itu kan ada beberapa sektor-sektor unggulan itu Gus. Misalnya dana desa, digitalisasi, hilirisasi salah satunya, dan pariwisata lah, pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata ini. Menurut Gus Ipang ini 10 tahun Pak Jokowi bicara mengenai legacy ekonominya, visi aksi Jokowinya, apa yang menjadi catatan utama Gus Ipang? Gini, orang tuh kadang-kadang lupa, kita ini kan orang Indonesia ini gampang lupa dan gampang memaafkan, tentu saja. Nah, gampang lupa nih, yang Pak Jokowi sudah lakukan dalam 9,5 tahun terakhir ini kan menurut saya sih luar biasa. Dari mulai paling gampang kemiskinan 2 digit jadi 1 digit, itu udah pertumbuhan ekonomi masih tetap stabil di angka 5%. Nah, pembangunan yang lain itu luar biasa. Kalau di bidang, saya karena kebetulan gue in charge di industri kreatif ya, di Kane, concern dan passion Pak Jokowi terhadap masalah industri kreatif dahsyat. Kan langsung dipakai baju-bajunya, jaket-jaketnya untuk ngegedein industri kreatif kan, UMKM tumbuh. Beliau itu kan suka pakai sepatu apa? Nah, project. Nah, itu kan. Semua orang jadi langsung ngetop nahnya, jaketnya itu kan langsung Lokal ya, lokal semua. Jadi semua memang benar-benar buatan lokal tuh Pak Jokowi diinin kan. Sampai makanan datang ke kopi gitu kan, itu konkret lah. Pariwisata juga sama, keberpihakannya dengan 5 destinasi super prioritas bagus, walaupun akhirnya kena COVID dan itu drop semuanya. Tapi penting gitu. Dan nggak kalah penting PSN sih, proyek strategis nasional. Itu kan Itu gimana? wah, oh ya banyak banget, nggak cuma jalan ya, bendungan termasuk MRT, LRT, banyak sekali. Itu memang luar biasa sih capaian-capaian itu, dan itu yang kita nggak boleh lupa sebenarnya. Dan saya kemarin baru jalan ke di Kalimantan yang jalannya rusak menuju IKN ini dulu gue ngerasain yang di Jawa kayak begini juga. Sekarang kan kita udah nyambung. Terlepas orang bilang, wah ini duit ngapain buat infrastruktur, come on, lu buat rakyat juga, kita bisa menikmati sampai di ujung. Iya kan? Ya harus ada presiden yang gila sih kayak Pak Jokowi untuk kayak begitu ya. Perkara BUMN banyak yang terkena imbas ya itu lain hal, tapi at least kita terhubung gitu loh. Nah cuman ya dipikirin lagi aja ininya. Nah terus kembali tadi kayak pariwisata, menurut gue juga sama, pariwisata itu tidak sekedar cuma mempercantik daerah, enggak, itu berhubungan kalau ngomongin pariwisata internasional terutama ya, itu kan gimana orang lain bisa ke Indonesia, ya kan, turis asing itu kan. Nah turis asing itu kita sayangnya Indonesia itu dibanding negara ASEAN lain itu masih kalah jauh. Negara lain udah rebound 70-80%. Indonesia itu masih di angka sekitar 40-an%. Nah, apa landasan dasarnya? Konektivitas. Jadi seat capacity, flight, ada apa enggak? Nah, itu kan memang harus diperbanyak gitu ya. Terus akses bagaimana caranya si turis itu mendapatkan informasi. Kita ini terlalu banyak daerah wisata. Jadi nggak fokus. Kalau di Bangkok, 20 kota terbesar di dunia itu 3 Bangkok masuk. Bangkok, Pattaya, sama Phuket. Tiga-tiganya masuk Thailand. Ya Thailand. Jadi 3 itu semua di atas 10 juta yang datang. Sementara di Bali aja itu baru cuma di 8,5 sampai 9. Itu sebelum COVID. Sekarang belum sampai segitu. Nah ini yang hal-hal begini yang menjadi catatan sih kalau menurut gue. Tapi ide membuat skala prioritas dengan destinasi prioritas itu menurut Gus Ipang tuh suatu hal yang inovatif gitu ya Gus. Pada waktu awal iya. Tapi begitu COVID enggak. COVID lah masalahnya. Ya karena COVID kan nggak bisa ditolak. Harusnya memang langsung pivot. Jadi kalau gue jadi Sandi pada waktu kemarin, gue akan mengusulkan yang 5 destinasi super prioritas di stop, kita pindah ke yang the lowest hanging fruits. Artinya yang siap panen. Itu ada Jakarta sama Jawa Barat, terus ada Joglo Semar, Joglo Solo Semarang, atau BTS Bromo Tengger Semeru dan Bali. Udah itu aja, fokus di situ. Jadi itu 5 destinasi super prioritas, taruh KIK di situ, KIK pariwisata ya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan insentif-insentif pajak buat orang-orang yang mau ke situ. Pemerintah nggak usah invest, PPP aja, public private partnership. Nah, di situ udah gede dengan sendirinya. Atau gampang Jogja. Bandara Jogja tuh YIA itu, Kulon Progo, itu ruginya nggak tanggung-tanggung. Nggak sebanding, karena nggak ada marketnya. Nah, tapi strateginya sekarang bagus di bawah Doni Oskaria nih, di Road and Journey, dia bikin Borobudur ini sebagai Mekahnya Buddha. Jadi umrohnya orang Buddha. Ya, tujuannya adalah untuk destinasi wisata religi. Nah, sekarang udah ada beberapa flight baru dari Thailand, dari Cina juga ada untuk ngehidupin Sia tadi ini. Jadi memang harus langkah-langkah strategis seperti itu. Hebat juga Doni Oskaria ini. Cocok juga langkah quick win ini ya. Hebat, dahsyat Doni Oskaria. Gimana Pak Peter Bleta? 10 tahun Pak Jokowi ini orang menganggapnya bahwa ini bangun jalan yang banyak yang mangkrak,
utangnya menggunung, ekonomi terakhir misalnya deflasi 5 bulan, nah Manggarai yang mana? ya misalnya beberapa kan ada jalan-jalan tol-tol yang belum beres itu misalnya. Atau yang sedang diharapkan untuk mati. Yang lah, ya mungkin ya. Ada kan yang seperti Banyak itu. juga, Tapi saya agak sedikit mungkin nggak sama pandangan dengan Gus Ipang tadi. Ya, Indonesia memang tuh dalam beberapa hal itu mudah lupa. Ya, short memory katanya. Tapi yang kalau kita lihat ya dari sejarahnya, ini orang Indonesia itu kalau sudah mencintai itu panjang. Mencintaimu. Iya. Ya kan? Itu yang menyebabkan coba pengagum Bung Karno masih ada. Ya. Pengagum Pak Harto masih ada. Ya. Pengagumnya Habibie masih ada. Ya, semua presiden kita ada pencintanya. Gus Dur. Oh, ya ini pasti. Apa toleransi? Pasti kan? Pasti ada. Artinya semua pemimpin kita itu memiliki legacy yang tidak dilupakan oleh masyarakat, oleh Indonesia, rakyat Indonesia. Dan itulah saya kira yang akan terjadi juga dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi pembencinya pasti ada, sama dengan pembencinya Bung Karno ada. Ya, yang akan mereka ingat ini haters dan lovers itu akan mengingat Jokowi lovers. Ya. Oh dia tegas, sudah tegas. Tegas dong. Tegas dong. Nah, Tegas lah. nah, untuk yang lovers yang akan diingat yang indah-indahnya, yang baik-baiknya. Ya. Yang haters yang akan dicari kalau perlu. Ya kalau nggak ada dicari. Nah itulah yang terjadi. Saya kira yang akan kita lihat nanti dari Pak Jokowi ya seperti itu juga Gus Ipang. Jadi yang akan dikenang, dan ini menurut saya sebagian besar masyarakat Indonesia akan mengenang Pak Jokowi untuk yang semua yang baik dari Pak Jokowi. Ya. Dan saya sendiri juga mengakui ya Pak Jokowi, legacy dari Pak Jokowi yang harus benar-benar kita apresiasi adalah pembangunan infrastruktur. Itu adalah gebrakan yang luar biasa karena saya tahu ceritanya bagaimana dulu misalnya Pak Jokowi untuk menambah anggaran APBN kita untuk pembangunan infrastruktur itu harus berkorban untuk tidak populer pada waktu itu mengurangi subsidi BBM. Wah, itu luar biasa. Itu di 3 bulan pertama tuh. 3 bulan pertama. Itu resiko politik tinggi Resiko itu ya. politik tinggi ya, dan itu harapan kita benar-benar membuncah. Mudah-mudahan kita berharap ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan memang kita rasakan sekarang kan, tidak ada presiden sebelumnya yang mampu mengeksekusi semua pembangunan infrastruktur sedemikian cepat, sedemikian baik. Nah makanya tadi mana yang mangkrak? Memang nggak ada yang mangkrak. Ya. Karena memang signifikan. Ongoing ya, semua Ya, masih karena ongoing ya, tol ya ongoing. Kelebihan Pak Jokowi adalah LRT Pulau didatengin Gadung ya tiap hari. ongoing ya. Didatengin tiap hari. Oke, di postingan di GZ memang presiden detail kan datengin. Iya ini. Nih ya, coba bayangin. Nggak main-main loh. 2.700 km jalan tol, ya. 600.000 Jalan kilometer jalan desa, Iya. ya kan. 366.000 jalan kampung. Iya. Nah, belum lagi 50 bandara pelabuhan baru. Betul. Terus 43 bendungan. Nggak main-main. Jadi Ini memang itu luar biasa infrastruktur. legacy Pak Jokowi di situ. Tapi kita juga tidak bisa bersimpang. Ini harus kita terima juga. Sebagaimana juga presiden-presiden kita yang lainnya, hatersnya itu akan yang mengingat, yang diingat adalah Iya, yang jeleknya. betul. dan lebih kepada urusan politik. Ya. Ya. Ya, itu yang dianggap bahwa apa yang terjadi belakangan ini menghapus apa yang Menafikan. menafikan apa yang selama ini udah Nah, kalau orang nggak suka, orang yang namanya nggak suka itu, dia berbuat baik apapun ya tetap akan jelek aja. ya sama. Itu tidak hanya terjadi pada Pak Jokowi, Ya. itu akan terjadi pada semua pemimpin. Ya. Ya ini kita harus terima lah. Itu memang udah kodratnya pemimpin ya kayak gitu. Tapi kita akui lah ya. Kalau menurut saya kita harus mengapresiasi semua legacy ya, semua apa yang sudah diwariskan dengan sangat baik oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang kalau tanpa Pak Jokowi saya Itu tidak yakin kita bisa seperti itu sekarang. infrastruktur. Ini yang kayak dari hilirisasi aja. Dari 5,3 miliar, ini waktu sebelum ada hilirisasi di nikel ya, menjadi 53 miliar. Itu menurut saya kan capaian luar biasa gitu loh. Perbedaannya signifikan, hampir 7 kali lipatnya. Jadi itu yang orang kadang-kadang juga nggak ngelihat itu. Kenapa ngomongin masalah nikel smelter ya? Karena tujuannya buat itu kan. Nah cuman akhirnya ada pekerja Cina lah apa. Ya itu yang Ya itu akhirnya jadi itu bonus. sidebarnya ya. Iya. Jadi nah itu yang menurut saya emang harus ya gimana mau itu kan hal yang lain. Coba kalau gue jadi pengusaha Cina ya mau ke Indonesia, oke, gue mau investasi di sini. Ya. Tapi gue mau ngajak orang rumah gue nih, orang rumah gue libatin dong. Lu dapat duit, tapi orang rumah gue dapat kerjaan. Ya. Kalau gue jadi orang Indonesianya, ya kalau gue sih gue terima. Yang penting duitnya masuk juga. Iya. Iya kan? Win-win. Win-win dong. Iya. Dari 3,5 miliar menjadi 35, dari 5,3 miliar menjadi 35 miliar. 53. 35 miliar. 35. Iya. Jadi kerasa gitu loh. Nah itu yang orang kadang-kadang lupa.